Selamat datang di Lentera Paradigma. Hari ini saya selaku editor ingin menyampaikan informasi penting mengenai hal-hal yang terjadi dan ini benar-benar suatu darurat bagi kita semua sebagai warga sipil. Lagi dan lagi terjadi seorang pemuda yang berprestasi, banyak kontribusinya pada negara, kini ia dianggap kriminal dan dituduh dengan tuntutan yang sama sekali tidak main-main. Tuntutannya 22,5 tahun penjara dan ini benar-benar sebuah tuntutan yang sangat luar biasa berat. Dia adalah Ibrahim Arif atau yang akrab disapa Ibam. Beliau merupakan ahli IT yang reputasinya diakui secara nasional, sangat dihormati di dunia IT, bahkan lulusan luar negeri. Dan secara track record kemampuannya tidak diragukan lagi. Ibrahim Arif atau Ibam, ia terseret dalam tuduhan kasus korupsi pengadaan perangkat di Kemendikbudristek. Ia dituduh dengan dugaan korupsi dengan ancaman 22,5 tahun penjara dan yang menuntut ini lagi dan lagi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kasus Ibam ini, saya meminta kepada Anda semua yang menonton channel ini untuk tidak skip dan tonton sampai habis. Kalian juga diperbolehkan untuk share video ini, terserah, sampaikan semua kepada khalayak mengenai kasus ini. Karena dalam kasus yang terjadi saat ini dan terus terjadi berulang kali, siapapun bisa kena dan bisa jadi tersangka. Karena negara ini harus ada perubahan atas sistem keadilan hukum yang terjadi. Di sini awalnya saya mulai berpikir dari kasus yang sebelumnya pernah terjadi, yaitu kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang dituduh korupsi yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi institusi kejaksaan termasuk bagi kita semua, namun malah menjadi semakin kontradiktif. Jujur bagi saya pribadi, ini menjadi sebuah ironi yang dimana sebuah konstitusi yang sudah benar-benar harus diperbaiki dan harus direformasi saat ini juga. Karena apa yang disampaikan institusi ke publik ini benar-benar sangat memalukan sekaligus menghancurkan nilai-nilai keadilan sosial di negeri ini. Dan alasan kenapa saya menyorakan permasalahan pada kasus Ibam ini, karena orang yang menerima suap dan orang yang menerima sogokan secara terang-terangan dan mengakui hal tersebut, ia tidak duduk sebagai terpidana atau orang yang diduga melakukan gratifikasi, melainkan hanya duduk dan hanya dijadikan sebagai saksi oleh kejaksaan. Ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Sedangkan Ibam yang posisinya hanya sebagai seorang konsultan, ia dituntut dengan pidana 22,5 tahun penjara. Tentu kalian pernah mendengar kasus mengenai korupsi Chromebook, yang dimana kejaksaan menganggap pengadaan Chromebook tersebut dianggap merugikan negara, tidak sesuai peruntukannya, dan terjadi tindak pidana korupsi di sana. Memang benar adanya tindak pidana korupsi, ada yang melakukannya, ada yang memberi, dan ada yang menerima. Karena yang dilibatkan dalam kasus ini begitu banyak, jadi dalam rangkaian persidangan ini ada banyak sekali yang dipanggil ke persidangan. Salah satunya adalah Ibam. Dan di dalam persidangan tersebut terungkap bahwa PPK atau pejabat pembuat komitmen ini yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam suatu pengadaan, yang karena memang dia yang menandatangani, dia yang membuat komitmen, dia yang membuat kontrak, dan dia juga yang berhubungan dengan pihak vendor. Dan 3 orang PPK yang dipanggil kejaksaan sebagai saksi adalah Harnowo Susanto, Dhani Hamidan Hoir, dan Bambang Hadi Waluyo. 2 orang, Harnowo Susanto dan Dhani Hamidan Hoir, di persidangan yang sebagai PPK ini dipanggil menjadi saksi. Namun dia mengakui bahwa ia menerima uang gratifikasi dari vendor dan vendor juga mengakui telah melakukan itu sebagai bentuk terima kasih atas pengadaan Chromebook tersebut. Harnowo Susanto mengaku bahwa ia menerima uang dan membelanjakan uang yang ia terima untuk membeli Kawasaki Ninja Z900 dan ia menjawab untuk kebutuhan touring saat ditanya oleh jaksa. Dan PPK Dhani Hamidan Hoir, ia mengaku bahwa ia menerima uang sejumlah 7.000 US dollar. Yang paling memuakkan adalah kedua orang tersebut tidak duduk sebagai terdakwa, tidak dijadikan sebagai tahanan, dan tidak dituntut dalam ancaman penjara. Padahal fakta dan bukti secara persidangan yang ada membuktikan bahwa sebenarnya ada aliran dana upaya penyuapan dan ada penerimaan suap serta ada pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan
dan mereka tidak duduk sebagai tersangka ataupun terdakwa, melainkan mereka hanya duduk dan dipanggil hanya sebagai saksi oleh kejaksaan. Ironisnya adalah bagaimana mungkin dari kasus korupsi tersebut, dua dari peran penting pada kasus ini, PPK dan pihak vendornya, tidak ada satupun yang dijadikan sebagai tersangka. Padahal secara jelas keduanya mengakui tindakan yang melanggar hukum dengan menerima, memberikan suap, dan melakukan gratifikasi di persidangan. Dan yang terjadi secara jelas vendornya mengakui dan PPK juga mengakui, yang dimana itu merupakan tindak pidana korupsi, malah cuma dijadikan sebagai saksi dalam persidangan oleh jaksa. Dan orang yang paling menderita dalam kasus ini adalah Ibam, seorang konsultan IT yang dituntut 22,5 tahun penjara dengan alasan mengarahkan spesifikasi Chromebook pada pengadaan tersebut. Hal yang gilanya adalah Ibam bukanlah bagian atau menjabat sebagai PPK. Ia juga bukan bagian dari Kemendikbud, dia juga bukan staf ahli atau staf sus yang di-hire oleh Pak Nadiem Makarim. Bahkan bukan konsultan Kemendikbud. Ibam hanya seorang subkon dari sebuah yayasan swasta PSPK, yang dimana yayasan tersebut bekerja sama dengan Kemendikbud. Ibam di-hire oleh PSPK dan digaji oleh PSPK, bukan dari Kemendikbud yang langsung dari APBN. Namun ia ditangkap dan dituduh karena ia dianggap sebagai penentu dan mengarahkan dalam spesifikasi pengadaan Chromebook yang bermasalah ini. Padahal status Ibam hanya konsultan di mana tempat ia bekerja di sebuah yayasan yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Secara akal dan logika berdasarkan aturan, tidak ada satupun hal yang bisa mengikat atau memaksa bahwa sebuah kementerian besar harus ikut apa yang dikatakan atau apa yang direkomendasikan oleh seorang konsultan, bahkan seorang subkon seperti Ibam. Dan yang lebih gilanya lagi, Ibam sama sekali tidak merekomendasikan Chromebook, yang dimana fakta di persidangan terus dipelintir sedemikian rupa dan semuanya terlihat dalam persidangan. Kalaupun Ibam memang merekomendasikan Chromebook, tidak ada satupun dasar hukum atau aturan hukum di negara ini yang bisa menjerat Ibam yang sebagai subkon lalu menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sedangkan PPK yang secara jelas bahkan mengakui langsung di persidangan menerima suap dan vendor yang menyuap itu masih berkeliaran bebas dan hanya cuma dijadikan sebagai saksi oleh kejaksaan. Ini merupakan persidangan yang benar-benar sudah gila, ini benar-benar sungguh memalukan. Dan semua yang disampaikan ini jelas berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibam melalui podcastnya Bang Ferry Irwandi di Malaka Project. Untuk para pemerintah, tolong, baik itu eksekutif maupun legislatif, semuanya tolong. Bukan kami para konten kreator yang ingin memperburuk nama sebuah instansi. Tapi inilah yang terjadi, sebuah kasus yang mencoreng wajah pemerintahan di negeri ini. Karena tidak semua hal yang kami kritik merupakan suatu kebencian pada pemerintahan. Namun hal yang seperti ini terus terjadi berulang-ulang kali. Dan inilah kami sebagai masyarakat yang ingin menyuarakan, yang ingin menuntut keadilan. Karena kami peduli dengan bangsa ini.